saderenge nyuwun ngapunten kepada tokoh-tokoh masyarakat, para yai, para ustad. Karena sing ngadeg kita sinen, si Aceh dalam Madura itu cangkolan. Tak lupa yang terhormat dari Bapak Desa, Bapak Imam dan segenap tokoh masyarakat ingkang kula boten saged sebutkan nama satu-satu, walaupun kula asli wong Balung tapi kowe iki Pojo. Lahir kula nggih teng Balung, mriki celak mriki. Jadi lahir teng mriki akhirnya pindah hijrah teng Pojo. Makanya acara-acara teng Balung iki ya acarane kula bisa derek seneng ketika diundang teng mriki. Pada malam ini ketika kula dugi teng mriki kula ningali wonten barang-barang kata digantung teng mriki kula emot dawuhe guru kula ketika teng Yaman mereka mengucapkan suatu syair. Syair itu berbunyi ainal muhibbun alladziina 'alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Artinya ini, artinya yang tadi dari guru kula, mana orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi yang mereka rela untuk menyerahkan. Jadi ciri-ciri ini muhib, ciri-ciri ini wong sing seneng Kanjeng Nabi itu adalah wong sing membuktikan dengan badal. Badal niku maknanya apa? Menyerahkan, mengorbankan harta dan jiwanya. Nah ini mulai sapu, mulai payung, mulai panci, wonten kemriki. Insya Allah termasuk wong sing muhib, wong sing seneng kali Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saniki tinggal nufus. Tadi memiliki sudah membuktikan bahasanya warga-warga memiliki itu balung pulang, balung luar, telah membuktikan muhib dengan cara badlun nafais, badlun apa? Menyerahkan, mengorbankan dengan harta-hartanya. Oh nanti masanya nama ongkos barang. Tinggal menyerahkan atau mengorbankan jiwanya. Apakah kita siap mengorbankan jiwa kita untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini PR awet diri, PR awet. Makanya dalam momen ini kalau ingin mengurai dawuh Kanjeng Nabi ben awake dhewe niku gak sithik buka Instagram kemudian story kuotes sungguh nggih mending pakai dawuh Kanjeng Nabi. Mereka Kanjeng Nabi ngendikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina sahabat jenenge Sayyidina Imam Hudzaifah Ibnul Yaman. Beliau niku dijuluki Sahibu Sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggonan rahasia ini Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi kalau memberikan rahasia kepada orang itu hanya satu orang yang diberi rahasia, yaitu Sayyidina Hudzaifah Ibnul Yaman. Jadi beliau Sayyidina Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan suatu hadis dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi ngaten iki. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Ya, niki kula meneruskan yang tadi niku ya, syair guru kula ainal muhibbun, mana pencinta yang membuktikan dengan menyerahkan harta dan jiwa. Niki tentang jiwa. Ini awet dhewe bukti kita cinta dengan Kanjeng Nabi. Sekarang zahirnya cukup dengan merayakan perayaan Maulid Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mantun ini ketika kita pulang ini, apakah ahwal keadaan kita itu tambah sawise merayakan Maulidan Kanjeng Nabi? Nah, kudu niki sinten? Nabi dawuh walladzi nafsi biyadihi. Sadèrèngé kula terangkan hadis iki. Dari ulama teng kitab, dari ulama teng kitab ada dua kalimat yang tidak perlu dikuatkan, tidak perlu disumpah-sumpahkan. Demi Allah gak perlu. Kenapa? Karena saking jujurnya kalimat itu. Napa niku? Al-Quran dan hadis.
Al-Quran hadis itu mesti konkretnya, mesti kredibelnya, mesti bener. Tapi memiliki Kanjeng Nabi dawuh hadis yang diawali dengan kalimat sumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat sing nyekel nyawaku. Hadis itu mesti jujur, tapi kok Kanjeng Nabi jen kober-kobere bersumpah, berarti kalimat setelahnya itu amat penting, amat perlu kita dengarkan. Enggak cuma kita dengarkan pakai telinga, tapi pakai telinga hati. Iki awake dhewe memahami hadis. Kalau ada pidato untuk sedikit, iso guyon. Pun. Kanjeng Nabi ngendikan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang memegang nyawaku. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya jere wong pondok sing nate mondok mriku hadis niki ono kalimat tauhid kathah Gus. Iya akeh. Tauhid maknanya penguatan. Sudah diawali dengan sumpah, si ono kalimat-kalimat tauhid. La ta'murunna bil ma'ruf. Sudah semestinya orang Islam niku ta'muruna bil ma'ruf. Ta'mur maknanya merintah. Merintah maknanya juga mengajak. Merintah maknanya memotivasi. Merintah maknanya mendukung. Merintah maknanya merangkul kepada hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah segala hal yang positif. Ajarannya Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang positif itu jadi dengan sedekah. Ma'ruf ini apa? Ajarannya dan kitab-kitab biasa diartikan segala hal yang berbau ketaatan. Kata murun Nabi Ma'ruf, sudah semestinya orang Islam itu foto-foto kampanye saiki untuk mengajak hal kebaikan, bukan kampanye kampanye kebaikan. Ini kayak acaranya tadi samian moro-moro ngejak konco-konco ini sholat jamaah, kemudian sholat tahajud, saling mengingatkan untuk kepada hal positif itu jenenge ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa kok hal positif dijenengi ma'ruf? Oh, jenenge ma'ruf. Ma'ruf nih Bu. Ma'ruf itu diambil dari kalimat Arafah. Sing nate umroh, sing nate haji mesti tidak asing dengan kalimat Arafah. Wukuf nang Arafah, bukit Arafah, tanah Arafah. Arafah itu dari kalimat ma'rifah. Ma'rifah maknai kenal. Napa kok dijenengi Arafah, bukit Arafah niko? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan setelah memakan buah dari pohon khuldi, bukan buah khuldi, buah dari pohon khuldi. Apa kok jadi pohon khuldi? Karena pohon itu pohon yang abadi. Khuld maknanya abadi. Ketika Nabi Adam dirayu di bojone Siti Hawa untuk memakan buah dari pohon khuldi, Nabi Adam diturunkan dari surga. Setelah diturunkan Nabi Adam itu wabila turun teng India, ceblok nang tanah sing saiki jenenge India. Sedangkan Siti Hawa niku turun di tanah Jeddah. Jeddah niku Mekah karo Jeddah niku kaya Jeddah berdua wonten lumayan adoh. Mereka munyir-munyir mencari dua, sejoli mencari pasangannya antara satu sama lain sampai ketemulah di bukit. Kemudian bukit itu dikatakan disebut bukit Arafah. Terus saiki lek wong niku arep nom-noman ketika bulan Februari akan mengenang tanggal 14 hari romantis. Dalam Islam juga ada, Valentine juga ada, tapi Valentine adalah hari Arafah. Makanya Arafah itu dikatakan hari yang sangat mulia. Kenapa? Bertemunya Nabi Adam kali Siti Hawa sampai kemudian menikah lagi, akhirnya dua anak ingat ini. Dan balik ma'ruf niku teko kalimat ma'rifah, kenal. Datang kita ngeten, ulama ngendikan ngeten. Ngomong niku. Jadi kalau gak iso guyon ya. Kalau biasa ngaji, jadi lek mau balik ngoten niku nggih bingung. Apa sing balik iki apa? Wis balik yo. Jadi gak iso napa ngelawak mboten. Kaya dene ajenge ngundang Gus Idam.
Gus Iqbal ya sami-sami kloso lah kula. Cuman kula tasik mampu Yamanan. Napa? Karena mantul teng kloso teng Yaman. Akhirnya kloso ini rada hilang, Yamani sih rada kuat. Makanya sampai rada putih. Cara kloso ini mungkin ya sampai iya. Ngoten, tapi tetap kula niku senengane ngaji. Tembung-tembung ngaji. Makanya masih diundang iku kitab. Dan ini yang ngaji jane. Cuma akan mubalik nggih gerakan kesonawan. Woi. Kalimat ma'ruf, nah ini serius. Kalimat ma'ruf itu diambil dari kalimat ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu kenal. Makanya dari kitab, dari ulama niku sajane fitrahnya menungso. Fitrahnya menungso. Cara gawene niku pabrik asale menungso itu akan nyaman dengan segala hal yang positif. Pokok hal-hal sing apik niku kudune nyaman. Makanya hal yang baik itu dijuluki dengan kalimat ma'ruf. Kebalikannya ma'ruf adalah mungkar. Mungkar itu adalah barang sing enggak dikenali. Contohnya tentu, jenengan kenal kali wong, kali jenengan enggak kenal kali wong. Sampeyan punya barang, kepada siapakah barang ini bukan? Mesti akan dititipkan kepada orang yang kenal. Kenapa? Karena kenal, nyaman. Kode karawe dhewe sakjane ngunduli menungso niku lek asli sifat si apik, si fitrah. Iku nyaman dengan hal-hal sing apik. Dijak sholat enjoy, dijak ngaji yo enak, dijak sembahyang tahajud yo oke-oke mawon. Dijak sedekah yo seneng. Kenapa? Karena sakjane fitrahnya menungso niku harus nyaman dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf maknanya kenal, sinkron, kabeli cocok. Tapi kalau mungkar itu kebalikan. Mungkar itu artinya hal yang tidak dikenal. Makanya belum sewu. Coba setiap kita pasti pernah maksiat. Pasti pernah maksiat. Bagaimana rasanya dewi pertama kali maksiat? Mesti gelisah, mesti wedi. Mesti si ayam lagi dendaan, motor itu mesti wedi. Konangan bapak, konangan gue. Kenapa? Karena hal yang negatif itu sajane tidak cocok dengan fitrahnya manusia. Makanya yang tadi, kalau yang gumun, lek awet dewe, kok diajak keapian kok gak nyaman, diajak sholat kok gak enjoy, diajak jamaah, diajak sholawatan kok betul enjoy, berarti kita sudah kabel rusak, sudah keluar dari fitrah aslinya. Tapi kok kita diajak hal yang negatif, hal yang mungkar kok malah nyaman. Bapak-bapak dijak kalau oke kok enak. Nah itu berarti sudah keluar dari napa jenenge fitrahnya aslinya menungso. Makanya ana bulan Rabiul Awal iki selain kita seneng, kalau guys belakangnya dia seneng bisa. Seneng juga kita mulai introspeksi nyapi nah. Baca dari guru kula, wajulah ada yang mengatakan ini sebagai umat Muhammad bulan Rabiul Awal niku lebih afdal daripada bulan Ramadan. Ini saestu. Ada ulama yang mengatakan untuk khusus hari umat Muhammad Rabiul Awal itu lebih afdal daripada Ramadan. Kenapa? Karena di Rabiul Awal ini wonten uang sing dilayani yaitu afdalul makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mana hadisnya la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Semestinya orang Islam itu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak sing apik, menutup hal yang negatif. Ngajak sing apik, menolak, membuang, menghilangkan, memberantas hal yang negatif. Itu kewajiban. Tutup kewajiban ini para kiai, para ustadz. Setiap individu orang muslim dekat Nabi dititip niku amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dari guru kula wau, kalau kita memang cinta dengan Nabi, jangan cuma memberikan harta kita, tapi jiwa kita mana? Pengorbanan kita, kontribusi kita untuk mengembangkan agama Islam pun itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pun terus dengan Nabi. Kalau buatan gelem, nek ndak gelem amar ma'ruf nahi munkar, niki dawuh kanjeng Nabi.
aw la yushikannallaha ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Aku wedi lek sampeyan cuek, ya Allah, nun sewu cuek dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya takut Allah segera ayyab'asa 'alaikum, menurunkan musibah kepada kita semua. Makanya kadang di rumah tangga katanya lanjut penggawean yang enak, sawah yo panen terus, toko jadi yo melaku, kok mesti orang musibah, entah musibah lahir dengan penyakit, musibah batin, perseteruan antara suami istri, perseteruan antara mobil desa ataupun yang lain. Kenapa kok mesti ada musibah? Mungkin kita nggak sadar apa sebabnya. Nah, sekarang kita tahu sebabnya nopo, karena kita masih cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya kata Nabi, aku sih lek samian cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar, au la yuzikannallaha ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Terus nih, summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Sehingga sampean dungo sampai nangis, sampai mewek, sampai entek keluwe, fala yustajaba lakum, maka tidak akan diijabahi dungone sampean. Ya Allah, mugi-mugi musibah hilang gak direken dari Gusti Allah. Ngenteni kita sudah enggak cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah tugas kita setelah kita pulang dari acara maulid ini. Ayo wong balung ini kompak, sarang-sarang, foto-foto, saling mengingatkan. Gus, sinten sasaran amar ma'ruf nahi munkar? Bukan orang lain, tapi mulai dari diri kita. Aku amar ma'ruf nahi munkar nang awak musik, nang awak musik. Lepas aku iso kemudian sih ada bojo, ada poder, sih ada bojo, ada bojo. Kemudian ada bojone sakit, bojone nggih kompak, sing bapak amar ma'ruf nahi munkar ben garwane sing garwa nggih ngonten. Gelem manut kali bapake, maka ten anak-anak dan seterusnya. Ketika ada satu rumah tangga sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian diikuti rumah tangga yang lain dan seterusnya, maka setiap daerah itu akan menjadi baladun bayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya jadi simpel, cuma ngoten niku. Jadi ya jangan kita semangat ketika ono karnaval kok antusias macam mulai bunyi sampai bunyi subhanallah. Nah, ketika amar ma'ruf nahi munkar kita cuek. Makanya kenapa kok tadi pulau boten merenangkan kelahiran Kanjeng Nabi, karena sudah sering disebutkan oleh para ustaz, para kiai tentang lahirnya Kanjeng Nabi, istimewa Kanjeng Nabi. Cuman pulau pengen menguraikan hadis ini karena pulau memang permasalahan ini penting di akhir zaman ini, penting agar awet ini gak pati cuek. Soalnya sekarang saya pulau gitu media. Media itu sekarang banyak media sing isine niku la yanfa'u wala yaslimun. Jadi tidak terselamatkan, sudah tidak manfaat. Lah waya awake dhewe sekarang mesti setiap sing nyetel HP ono TikTok, ono Facebook, ono WhatsApp. Nah, dari situlah apapun kita, apapun yang kita miliki, mungkin apa-apa amar ma'ruf nahi munkar pakai TikTok, pakai YouTube, pakai WhatsApp story, pakai Insta story, mungkin apa-apa, apapun yang kita bisa. Makanya jadi guru pulau saya itu amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya untuk kiai, untuk gus, ataupun untuk ustaz, tapi setiap individu orang itu dikenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Gusti Allah kan ayatnya ngendikan kuntum khairal ummah, jenengan itu adalah khairal ummah. Subhanallah, api umat lihat linnas, sing tak dukno, sing tak keluarkan, yang saya ciptakan di atas muka bumi ini. Kenapa kok kita wong sing ayat dengan sing imane kaya tempe-tempe ngene iki kok kula iki sagena juga membalik bisa. Ngoten niku kenapa kok dikatakan dengan Nabi niku khairul ummah, Gusti Allah mensewa. Kalau Gusti Allah menjadikan khairul ummah dalam firman-Nya karena kita melok bureni. Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling khair, afdalul anbiya. Akhirnya umat sing dibantai walaupun kayak ini iki, kayak tempe-tempe ngene iki ya dijuluki khairul ummah.
Cuma kalau Gusti Allah diterus nih, ben pantes dijuluki khairul ummah. Napa ayate? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi gak napa niku gak ucul, amal ma'ruf nahi munkar gak ucul. Makanya kita disebutkan ono di sebelah desa. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam niku wonten satu desa iki sing wali kabeh. Wong saleh kabeh wali kabeh. Sing wedok iku berukut, sing lanang ibadah terus. Kemudian di sampingnya ada satu orang pemabuk, anak muda si Cipto lawan sak desa. Pemuda mabuk, kemudian mereka wong sing soleh-soleh sing wali-wali niku ketika melihat orang tersebut dijarno, Allah menom mabuk jarno wis. Seperti kita ibadah. Nah, sebab itu Gusti Allah murka. Ya, akhirnya orang yang tadi niku soleh-soleh, wong sing wali-wali niku akhirnya Gusti Allah dibalikan. Diambil imannya, naudzubillah min dzalik. Kemudian orang yang pemuda itu diberi hidayah dari Gusti Allah, akhirnya dia yang selamat. Apa kok ngoten? Ya gara-gara mereka cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya saestu jadi niki perayaan Maulid ini sangat spesial. Sana jenengan sampun membuktikan dengan badlul nafais, dengan menyerahkan harta sebagian harta jenengan, tinggal badlul nufus, menyerahkan, mengorbankan jiwa. Gimana pengorbanan kita biar cinta kita nggak cuma nang lambe tok, biar terbuktikan dengan hati kita, gimana kita akan menjadi benar-benar wong sing Islam, sing apik lho, enak tenang. Makanya dari Nabi, dari Al-Quran saja ini setiap desa atau kecamatan atau tempat yang kalau ingin setiap desa itu desanya apik, yo maka ketua desanya atau ketua kecamatannya mendidik atau mewajibkan setiap rumah tangga itu kudu wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kakean penggawean kepala desanya atau kepala kecamatan enak. Desanya api kok enak. Kenapa? Karena setiap kepala rumah tangga sudah paham, sudah sadar dengan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, monggo pulau kali panjenengan setelah merayakan bulan Maulid ini ataupun acara ini, wangsul dan beliau sambil ingat-ingat hadis Nabi, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aw la yusikanna Allah ayyab'asa 'alaikum liqaban minhu summa tad'unahu fala yustajab lakum. Makanya itu penting banget, jangan sampai kita ditimpakan musibah oleh Gusti Allah gara-gara kita cuek dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau akhirnya soalnya ngadep nih, kalau lungguh jadi bisa suwi, tidak ngadep yo, tetap boten ini sejak nomor loh Pak, ini sungkan dari borok kiai-kiai dengan itu saya ini santai mawon. Kalau akhirnya dengan cerita, ini cerita banyak, kita menghasilkan cerita banyak tentang fadilahnya motor sholawat, termasuk yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau adalah penggede tokoh sufi. Beliau mendikan ngeten iki. Ketika saya jalan-jalan di kota Baghdad, kemudian saya dijumpai oleh ibu-ibu tuwek nangis kecil. Sowan teng kula, Hasan Basri. Sowan kula. Apa Bu? Kula pengen kangen kali genduk kula. Dan nanti gede sampean, sampun sedo. Kula pengen gimana agar dapat amalan sakit mimpi utawa minimal mimpi lah. Ketika sehari mimpi ketemu genduk kula. Oh iya wis, pakai bunga. Akhirnya beliau diberi doa. Napa doae? Nek maca sholawat ini bisa mawon sebelum. Ketika diramalkan ternyata malamnya beliau tidur, ibu-ibu tidur, mimpi ketemu anak ini kok dari kita maglulatun ono kubuke rantainya. Jadi bulu ini ku di hubungi rantai ke neraka, toko geni. Jadi kemudian sikil ini ku juga di rantai.
potongnya melembung, kelambinya dikasih kelambi sing muruk. Hari ibu utangi nangis, ya Allah anakku nang kuburan ini ditibain. Ternyata dalam keadaannya mengenaskan. Akhirnya soal malah ke Hasan Al-Basri, Kiai, kalau aku mimpi, cuman anakku lagi duduk ini, keadaannya mau niku mengenaskan banget. Abu cerita kalau bertemu dengan anak pulau, kedua pulau dalam keadaan dirantai dari api neraka, kemudian memakai baju api neraka yang tadi. Yowis terus nolakmu mau sholawat, terus mau. Akhirnya diwajah malih sampai malam ketiga mimpi malih si perempuan anak dari ibu tadi itu sudah berubah keadaannya, memakai baju putih yang terang benderang, memakai mahkota alladzi yudihu bainal masyriq wal maghrib. Jadi kita pilih mahkota itu muluk sampai al masyriq wal maghrib, toko Eropa sampai nang tanah Asia. Padahal napa jenenge mahkota itu. Kemudian kita koni duduk, ini sampean ngene, kok saiki ngene? Nggih Bu, gara-gara namung tunggal sholawatan sing jenengan kirimaken teng kula akhirnya merubah keadaan kula. Lah, teng pemakaman iki Bu wonten 500 wong sing disiksa. Nah, mereka itu kecipratan sholat jenengan akhirnya sing awal disiksa malah bebas dari siksaku. Niku hanya satu sholawat. Bagaimana kalau 10 sholawat, 20 sholawat, 30 sholawat, 1 sholawat itu diganjar 10 sholawat. Makanya saya kitab Inna a'mal ibadi muhtamilun bainal qabuli wal bina. Segala amal menungso itu masih ihtimal, masih nopo ihtimal itu masih yo diterima yo enggak, kecuali satu, yaitu ibadah sing rukune maca sholawat tenan Nabi. Umroh sampeyan nyati nopo wae, masih gak khusyuk, masih nyati riya nun ewu, masih riya, masih pamer, masih pengen ngerti suara kita serta apapun itu, masih diundang, masih dibayar, pokok mau sholawat, apapun motifnya, apapun niatnya mesti diterima oleh Gusti Allah. Makanya betapa hebatnya fadilah sholawat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pulang dari Singapura acara ini jangan sampai kita lupa memaus atau membaca sholawat. Ya, dari Imam Haddad itu ada 4 biritan sing oleh ditinggali. Nopo niku? Pertama kalimat la ilaha illallah, itu jelas paten ya. Yang kedua kalimat istighfar. Terserah nopo sigote niku. Astagfirullahaladzim utawa sigote serah. Kalau berfir kita serah. Pokoknya istighfar. Dan kemudian yang ketiga adalah nopo alhamdulillah. Dan yang keempat adalah sholawat. Itu adalah 4 zikir yang nggak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam 24 jam, khususnya sholawat itu. Makanya harapan kula mugi kula kali panjenengan setelah acara ini menjadi wong sing tambah sae. Mugi-mugi tambah menjadi orang yang lebih nopo. Mugi usuknya cuek dengan amar ma'ruf nahi mungkar, cuek kali syariat Gusti Allah. Bener Imam Syafi'i dawuh ngeten. Manis tak doa bapak bilang doa bahwa himar. Wong sing dibawa ngamuk, kok gak ngamuk maka dia himar. Himar itu visualnya wong Arab. Nang Arab itu yang disuruh sewu. Yang disuruh itu kayak himar, yo bagor itu sapi. Himar itu terbang, gak menarik, kurang menarik. Pinteran visualnya wong Jawa, kerengan wong Jawa. Jadi Imam Syafi'i dawuh ngoten niku. Manis tak doa bapak bilang doa bahwa himar. Semua ini dikon ngamuk, kok gak gelem ngamuk, maka dia himar. Seperti hayawan yang tolol. Tapi ngamuk sing kaya piye? Jadi Imam Syafi'i adalah ngamuk ketika ono syariat Gusti Allah nyek kok kita gak ngamuk, itulah kita orang yang goblok, wong sing tolol. Makanya tempat ngamuknya kita adalah ketika wonten syariat Gusti Allah.
ajaran Gusti Allah, ajaran Kanjeng Nabi kok dihinakan, kok dicuekan. Al-Quran sampai akan bentuknya ke diwaca. Maka itulah momen kita bangkit, momen kita marah. Ojo ngamuk gara-gara disindir koncone, dilok ning koncone empul. Kanjeng Nabi sifatnya ngeten. Ketika Kanjeng Nabi disakiti kepada zat pribadinya, Nabi sama sekali tidak pernah marah. Jadi itu Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi. Tapi kalau Kanjeng Nabi sampai ada syariat Gusti Allah kok dietrek-etrek, kok dihina, maka disitulah tempatnya Kanjeng Nabi itu. Makanya laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah bukan orang yang ahli bela diri. Non saya usahanya nom usumnya bela diri. Usumnya bela saya di kota saya, tapi bela diri sing saya adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang mesti bisa ngempat adine ketika emosi, dilok nih, disakiti, difitnah, itu tetap bisa ngempet. Maka itulah orang yang sangat kuat menggui Kanjeng Nabi. Cuma kuat badan ya, di kebo ya kalah ya, di sapi ya kalah. Cuman masalah hati ini, makanya kita harus setir. Kapan kita marah, kapan kita nggak marah. Ketika kita disakiti masalah pribadi, lebih baik kita maafkan. Tapi kalau ada syariat Gusti Allah kok dihinakan, maka sudah semestinya kita jangan diam saja. Makanya lagi-lagi al-amru bil ma'ruf itu sangat wajib. Kalau kita nggak mau, sampai Gusti Allah itu menurunkan adab kepada kita semua. Cukup sekian ya, sekian aku harus keju. Pokoknya saya gak jelas macam itu. Gak ngapunten yang mawon ya. Sekali lagi kalau merasa apa saat sangat suul adab karena wonten kata sesepuh seperti. Tapi gak belajar kita imtisal amar ya, taat kepada perintah ya, ngadeg mawon macam itu. Jadi pokoknya samian orang Indonesia kayak gue, pokoknya cukup. Insya Allah manfaat, insya Allah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan.